teknologi sehingga tidak ada interaksi edukatif. Mungkin nanti pemerintah atau mungkin dalam hal ini perguruan tinggi harus benar-benar bisa memberikan pencerahan, solusi buat masyarakat bagaimana pembelajaran. Kemudian tentu yang terakhir ada paling tidak adanya pelatihan bagi dosen atau guru-guru yang memang proses pembelajaran daring yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jumpa lagi di channel YouTube Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Luar biasa sekali teman-teman, kembali bersama saya Dr. Dirgantara Wicaksono. Hari ini kita akan membahas isu yang luar biasa yang sedang hot. Apakah itu? Yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana peran orang tua dalam menyikapi proses pembelajaran daring yang menyesakkan dada. Untuk itu teman-teman, di hari ini kita sudah berada bersama dua orang narasumber luar biasa sekali. Kita sambut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irina Bahar, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, Dr. Irfan. Assalamualaikum, Dr. Irfan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat selalu. Luar biasa. Teman-teman, saat ini kita bersama dua narasumber kita yang hebat dan sangat mumpuni di dalam bidang pendidikan. Kita akan membahas tentang bagaimana sih saat ini orang tua, bagaimana yang harus disiapkan orang tua dalam proses pembelajaran daring dan dalam tanda kutip, yaitu yang membuat penyesakan dada. Bu Herwina, menarik sekali nih kita bicara tentang bagaimana hot issue sekarang ini, bahwa orang tua ini sudah mulai bete, sudah mulai jenuh, sudah mulai terbebani oleh pembelajaran daring. Mungkin Bu Herwina sebagai pakar pendidikan anak usia dini bisa memberikan nih solusi-solusi seperti apa sih yang harus disiapkan oleh orang tua. Silakan Bu Herwina Bahar. Terima kasih Pak Bombong, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Sarjanamu. Jadi channel ini memang mengajak kita supaya untuk sama-sama lebih concern dan lebih perhatian tentang perkembangan pendidikan. Sekarang kita lihat pembelajaran daring yang menyesakkan dada orang tua. Itu luar biasa sekali ya, bagaimana permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat kita, khususnya bagi orang tua. Ternyata orang tua tidak terlalu siap untuk mengajarkan anak-anaknya. Sekarang berbalik permasalahannya. Kalau dulu ada anak-anak yang malas belajar disalahkan gurunya. Sekarang kalau anak-anak malas belajar, bagaimana dengan orang tuanya? Dulu kalau guru keras sama anak, itu dipermasalahkan oleh orang tua. Sekarang orang tua baru merasakan bagaimana proses pembelajaran atau mengajarkan anak belajar itu seperti apa. Itu membutuhkan skill atau kompetensi, dalam hal ini mungkin kompetensi pedagogi. Nah, permasalahan pembelajaran daring yang orang tua harus full time mendampingi anaknya belajar. Betul. Itu mungkin permasalahan yang juga tidak siap bagi orang tua, karena orang tua kita sama-sama pahami bahwa mereka itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Tetapi ternyata orang tua menghadapi permasalahan yang luar biasa yang keterkaitan dengan pembelajaran daring. Sekiranya orang tua itu bisa memahami bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, itu tidak ada masalah mestinya. Tidak ada masalah. Tuh, tidak ada masalah untuk orang tua ketika prosesnya dikembalikan ke rumah ya Prof ya. Lalu kira-kira ada kiat khusus nggak nih? Kira-kira gimana sih untuk anak yang SD ke SMP bahkan atau SMA atau bahkan mau menuju ke perguruan tinggi dalam bidang pembelajaran daring? Ada kiat khusus nggak sebenarnya orang tua? Jadi orang tua harus memahami kebutuhan anak itu apa, proses pembelajaran dia itu yang selama ini di sekolah itu apa. Karena dibutuhkan sinergi antara orang tua dan guru, ya. Jadi komunikasi orang tua dan guru ini menjadi suatu penting. Komunikasi. Jadi orang tua harus banyak-banyak bertanya kepada gurunya. Demikian pula gurunya harus banyak-banyak menginformasikan kepada gurunya perihal-perihal capaian-capaian atau kompetensi apa yang harus dicapai
oleh anaknya di rumah gitu. Jadi seperti Yes. itu. Jadi ada sinergis antara orang tua dan guru, itu menjadi suatu hal yang penting. Luar biasa sekali teman-teman. Butuh ada sinergitas antara orang tua serta murid. Nah, kita kembali nih sekarang ditahan dulu Dr. Lina. Sekarang ke Dr. Iswan nih. Sebagai pemangku pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada tips-tips khusus nggak untuk kira-kira apa yang harus disiapkan nih peserta didik kita untuk proses pembelajaran daring, terutama kalau kita lihat ya sekarang ini tantangannya itu bukan hanya kepada si pendidiknya, tetapi peserta didik juga punya masalah, tantangan-tantangan yang terselubung, baik dari masalah internal kuotanya kah, atau masalah dari transformasi of knowledge yang dilakukan oleh guru atau bahkan oleh orang tua yang tidak mampu untuk mendampinginya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dirgantara yang sudah memberikan banyak pertanyaan terkait dengan agenda pada hari ini, tentunya bicara masalah pembelajaran daring. Pertama yang kami cermati di sini adalah kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Karena apa? Kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran daring kan mestinya harus kita ada sosialisasi yang lebih runtun terus-menerus. Karena apa? Karena sosialisasi ini penting, karena tidak semuanya paham tentang pembelajaran daring. Karena apa? Karena misalkan saja di daerah-daerah tertentu tidak semuanya bisa menggunakan daring. Karena apa? Karena infrastruktur itu belum disiapkan. Yang kedua, tentunya berkaitan dengan kurikulum kampus Merdeka yang sudah digulirkan, tentunya harus disosialisasikan terlebih dahulu seperti apa. Yang kemudian, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pembelajaran daring, tentunya yang berada di kota sama yang di daerah itu saya rasa beda. Sehingga kalau bicara masalah pembelajaran daring ini tentu bisa juga menyesakkan dada seseorang kalau memang tidak memahami secara utuh bahwa pembelajaran daring ini memang banyak yang belum paham. Belum paham dalam arti bahwa infrastruktur di daerah itu beda dengan infrastruktur di kota. Karena apa? Di satu sisi sinyal pun akan sulit mencari sinyal di daerah 3T itu sendiri. Betul sekali. Tapi ada kemarin saya melihat beberapa kabar di berita bahwa pemerintah sedang bekerja sama, Kemendikbud bekerja sama dengan teman-teman yang provider untuk coba menggratiskan di beberapa tempat lokasi, tentunya di daerah 3T yang sangat memerlukan infrastruktur. Nah, menariknya gitu Prof, mungkin ke Prof Herwina dulu nih. Kira-kira selain tadi kuota, selain bagaimana sih yang harus disiapkan peserta didik nih dalam menyikapi proses pembelajaran daring ini supaya lebih happy, lebih menyenangkan, terutama orang tua nih menyemangati murid-muridnya. Jadi sekiranya pemerintah lebih memperhatikan keterkaitan dengan pembelajaran daring, bagaimana kebutuhan masyarakat yang juga penuh dengan permasalahan ya. Mereka dengan kasus adanya pandemi COVID-19 ini sudah menyesakkan dada mereka, ruang lingkup mereka yang sangat terbatas, terus pergaulan mereka juga dibatasi, terus pekerjaan mereka juga banyak yang di PHK atau dirumahkan. Ini adalah hal-hal yang juga membuat orang tua stres dan juga berhadapan dengan permasalahan harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Betul, nah sekali. Ini juga yang memang harus dijadikan perhatian yang utama. Karena apa? Ini sekiranya pembelajaran ini tidak benar-benar berjalan dengan baik, saya mengkhawatirkan satu generasi nanti hilang. Satu generasi hilang, bisa hilang gara-gara persoalan pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini tidak cukup optimal menurut saya. Khususnya untuk pembelajaran karakter. Untuk pembelajaran karakter itu tidak tersentuh. Karena saya justru mengkhawatirkan ini Pak Dekan, jangan sampai nanti guru bisa tergantikan dengan masalah-masalah teknologi sehingga tidak ada interaksi edukatif. Mungkin nanti pemerintah atau mungkin dalam hal ini perguruan tinggi harus benar-benar bisa memberikan
Pencerahan, solusi ya. buat masyarakat. Bagaimana pembelajaran daring tapi bisa berjalan dengan happy, semuanya senang, dan kompetensi-kompetensi pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu. Luar biasa, menarik sekali teman-teman. Jadi ada peran serta nih untuk perguruan tinggi ya dalam hal menyikapi serta men-set, mengatur dan serta membuat sebuah rancangan desain kurikulum khusus pembelajaran daring. Mungkin boleh sedikit disampaikan nih Pak Dekan. Kira-kira Prof, apa yang sudah disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan dalam hal mengatur proses pembelajaran daring ini? Ya, yang pertama yang harus disiapkan adalah tentunya kita menyusun redesain ulang tentang kurikulum Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka inilah tentunya nanti kurikulumnya disiapkan, baru kita implementasikan. Yang kedua, tentunya kita harus mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur pendukung yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan mungkin barangkali wifi-nya kuat, internetnya bagus, kemudian sarana prasarana, kemudian yang berkaitan dengan alat-alat dan yang lainnya yang sebagai bagian media. Yang kemudian tentu yang terakhir ada paling tidak adanya pelatihan bagi dosen atau guru-guru yang memang proses pembelajaran daring yang baik dan menyenangkan seperti apa. Wah, luar dan biasa. inilah yang tentunya paling tidak harus dipersiapkan dulu. Nah, oleh karena itu dari elemen-elemen tersebut ya memang harus dipenuhi dulu. Kalau belum dipenuhi, maka kesiapan untuk belajar secara daring mungkin barangkali ya belum siap. Betul, saya. Nah, oleh karena itu sekali lagi setiap institusi perguruan tinggi saat ini harus mulai berubah untuk mempersiapkan dirinya melalui Kampus Merdeka. Ya tentunya harus disiapkan. Good. Nah, ini menarik bicara tentang kesiapan kampus nih. Kira-kira UMJ ada nggak program khusus Prof untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan secara free mungkin kita tawarkan kepada halayak umum, karena sekarang kan guru-guru banyak yang masih banyak guru-guru yang gaptek, guru-guru yang tidak jangan sampai mereka tidak kapasitas atau kapabilitasnya tidak menguasai pembelajaran daring. Oke lah, satu sekolah negeri katakanlah, sekolahnya itu peralatannya sudah high tech, sudah keren, sudah dapat bantuan dari pemerintah, tapi kalau tidak ada pelatihannya, mereka mengajarnya rendah. Jadi jangan sampai high tech but low teach. Nah, bagaimana nih? Nah, kira-kira kita akan menyiapkan apa nih untuk guru-guru atau bahkan untuk orang tua sekalian? Silakan. Jadi untuk ke depan, apalagi dalam halnya pembelajaran daring, kita harus bukan hanya harus menyentuh guru, tapi juga kita harus menyentuh orang tua. Ya, jadi bagaimana? Karena apa? Untuk pembelajaran daring, bagaimana orang tua dilatih? Kalau dalam usia dini itu ada istilah parenting education. Parenting education. Jadi pendidikan orang tua itu menjadi suatu penting. Ya. Pertama, kesadaran orang tua bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Itu menjadi suatu kesadaran. Dan kewajiban juga seorang guru, dia harus melakukan komunikasi sinergis terhadap suatu proses pembelajaran. Itu menjadi suatu yang penting. Nah, disinilah peranan tadi perguruan tinggi, apalagi LPTK yang akan menyelenggarakan diklat atau pelatihan. Mungkin bisa kami usulkan nanti diklatnya bentuknya berseri lah ya. Wih, mantap. Itu sudah saya sering melihat pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ itu sudah melakukan pelatihan diklat berseri ya. Mantap. Saya sempat juga mengisi kemarin Pak Dekan, terima kasih. Nah, itu sudah dilakukan hal seperti itu. Nah, itu perlulah bagaimana proses itu menyentuh guru dan juga sekaligus menyentuh orang tuanya. Dan tidak membebani tugas-tugas kepada peserta didik. Ya. Walaupun harus ada tugas, itu tugas yang logis dan realistis. Jadi nggak selalu Tidak. dibebankan tugas terus. Apalagi tugasnya hafalan ya Pak ya. Karena orang tua juga harus tahu kompetensi inti apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, oleh anak-anaknya mereka.
Jadi intensnya hubungan sekarang kan kalau untuk komunikasi menurut saya tidak suatu hal yang sulit karena ada WA group, Betul. ada media-media yang lain bisa dijadikan alat untuk komunikasi. Jadi bagaimana orang tua lebih perhatian dan lebih intens, justru tidak terlalu banyak keluh kesah yang istilahnya tadi pembelajaran daring yang menyesakkan dada. Itu sehingga menambah stres dan tekanan psikis mereka. Mungkin begitu, Pak. Menarik, luar biasa teman-teman ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Prof, karena keterbatasan waktu kita yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi kita di dalam forum-forum yang selanjutnya. Mungkin sebagai penutup, kira-kira yang harus disiapkan atau catatan dari kampus untuk pemerintah dan apa yang bisa disiapkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan percepatan nih, melakukan edukasi kepada orang tuanya atau bahkan ke guru-gurunya, terutama di dalam bidang pendidikan. Silakan. Baik, Fakultas Ilmu Pendidikan sudah selangkah lebih maju yang berkaitan dengan pelatihan untuk guru-guru. Karena selalu berinovasi untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi guru-guru se-DKI berkaitan khusus pembelajaran daring. Nah, ini salah satu komitmen kreativitas bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan ini memang sangat berkeunggulan karena sudah melakukan banyak terobosan untuk mendidik guru, untuk mendidik, melatih para tenaga pengajar yang berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis blended learning. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, bahwa kebijakan pemerintah tadi saya katakan di atas bahwa memang seyogianya, idealnya memang yang melakukan kegiatan itu justru dari pusat dulu. Iya. Ketika menelurkan, menggulirkan kebijakan itu tentunya harus disiapkan dulu. Baik tadi saya katakan infrastruktur, kemudian pelatihan, kemudian nanti kurikulum yang sudah bagus seperti apa digelontorkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah-sekolah sehingga ini lebih konkret lagi. Kalau masih belum ada, artinya sekolah maupun perguruan tinggi kan baru bersiap-siap. Betul. Bersiap-siap, tapi kita sekarang dituntut harus bahwa proses pembelajaran itu harus berbasis daring atau online. Ini kan memang masih terburu-buru lah ya. Maklum jikalau ada beberapa sekolah maupun yang memang belum menggunakan daring, menggunakan blended learning, ini kan jadi kita maklumin karena di masyarakat itu sekali lagi masih banyak yang awam karena tadi keterbatasan yang lain-lain, termasuk bisa juga karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan yang lain-lain, itu semuanya itu juga mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar yang baik. Nah, itu salah satunya itu. Luar biasa. Terima kasih Dr. Iswan. Sebagai penutup nih, Dr. Lina, kira-kira apa masukannya nih untuk para orang tua, khususnya orang tua di dalam tahapan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai orang tua yang anaknya akan masuk ke perguruan tinggi negeri nih, atau swasta, atau mau kuliah. Seperti apa ya? Apa sih? Apakah kita penting nih tetap memperoleh pendidikan walaupun dikala new normal pandemi sekarang? Jadi untuk orang tua kita patut bergembira dan berbahagia. Apapun yang ditimpakan kepada kita itu dianggap suatu anugerah. Jadi jangan adanya kasus pandemi ini dianggap suatu musibah sehingga semua orang tua berkeluh kesah, menyesakkan dada. Jadi itu justru menambah permasalahan. Ya, itu menambah permasalahan buat kita sebagai orang tua. Apapun yang menimpa kita, kita sama-sama menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah datang dari Allah, gitu kan. Kita terima musibah ini, hikmah ini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita. Persoalan anak yang mau masuk SD, anak yang mau masuk SMP, sampai anak yang akan masuk SMA ataupun perguruan tinggi, itu artinya ke depan kita harus lebih perhatian kepada mereka. Jadi bukannya anak sudah kita sekolahkan, orang tua lepas, tidak. Tapi juga masih tetap menjadi tanggung jawab kita.
Jadi marilah sama-sama tentunya kita tetap bergembira, kita tetap mencerahkan tanpa menimbulkan persoalan-persoalan atau tanpa menimbulkan hal-hal yang justru menambah stres diri kita sendiri. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali. Baik teman-teman, kami dari lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta di Studio 007. Kami undur diri. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.